Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Exo Jaya Channel. Pada kesempatan kali ini Exo mau berbagi tips gimana cara untuk mengatasi hama siput pada tanaman padi. Karena pada beberapa hari ini banyak sekali petani, khususnya petani padi, itu mengeluhkan dengan hama, yaitu hama siput. Nah, di sini nanti saya akan berbagi tips cara mengatasinya dengan cara moluskisida dan juga dengan cara nabati. Nah, oke, bagi sobat tani yang baru bergabung di Exo Jaya Channel, jangan lupa ya dukung terus Exo Jaya Channel dengan cara klik subscribe di bawah ini, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa subscribe Exo Jaya Channel. Kamsahamnida. Terima kasih yang sudah ngedukung Exo Jaya Channel. Semoga saja rezekinya semakin melimpah, dan bagi yang punya channel YouTube, channel semakin berkembang. Nah, untuk moluskisida di sini kita bisa menggunakan beberapa cara, yaitu dengan cara dispray, atau dengan cara ditabur, atau dengan cara menggunakan daun pepaya dikasih bekatul dicampur sama moluskisida tersebut. Nah, seperti apa yang bisa dispray, yang bisa ditabur, yang bisa dicampur dengan daun pepaya tersebut, ini dia yang saya bilang tadi. Moluskisida yang bisa ditabur, yang bisa dispray, yang bisa dicampur dengan bekatul, ditaruh di atas daun pepaya. Itu contohnya di sini adalah Karis Nail ya, merek dagangnya. Ini caranya sangat mudah di sini. Nah, di sini ini pemakaian sangat mudah, hanya ditaruh di tempat yang banyak serangan keong emas atau ditabur bersama dengan waktu pemupukan. Nah, jadi di sini yang merek dagang Karis Nail ini bisa ditabur dengan pencampuran pupuk, atau juga bisa dengan menggunakan dicampur bekatul yang bekatul dicampur sama ini. Jadi ini satu bungkus bekatulnya 1 kilo, kita aduk menjadi satu seperti kita mau ngasih makanan ayam. Nah, taruh di tengah-tengahnya daun pepaya. Di situ nanti ditaruh di tepi-tepi persawahan lahan kita. Kenapa? Supaya hama siputnya itu tidak kemana-mana, tidak mengenai kaki kita gitu ya. Jadi mereka akan berkumpul dan mati di situ. Ini contoh yang pertama yang bisa dispray. Kemudian ada juga merek dagang Romero, ini moluskisida dari cap kapal terbang di sini, yang berbahan aktif Niclosamida etanolamina di sini 50 WP. Ini bisa dispray, terus di sini caranya itu adalah dipetakan sawah yang tergenang air. Jadi dispray di lokasi-lokasi yang sekiranya banyak sekali tergenang air dan banyak hama siputnya. Ini adalah contoh merek dagang yang bisa dispray, yaitu Romero. Sedangkan merek dagang lain yang bisa dispray, kita bisa menggunakan yang namanya The Best 10. Ini adalah berbahan aktif fentin asetat. Nah, di sini 60 WP, jadi masih di atasnya Romero, karena ya memang harganya jelas beda ya sahabat tani. Ini dari Saprotan, yaitu dari Pak Tani. Ini kemasan kecil ini ada, jadi bisa digunakan untuk satu tank ya. Kemudian yang gede ini juga ada. Kalau lahan persawahannya luas dan banyak hama siputnya, pemilihnya bisa menggunakan ini. Ini bisa di spray. Dan pilihan yang lain yang pengennya dispray bukan ditabur, kita bisa menggunakan yang namanya di sini cair, yaitu keongtok yang berbahan aktif Niclosamida. Nah, di sini ini kita bisa menggunakan 3 tutup ya sahabat tani. Jadi dalam 100 ml ini
kita bisa menggunakannya menjadi 2 tank. Jadi 2 tank di situ ada sisa 1 tutup di sini. Nah, untuk yang disemprot Molluscicida tersebut bagusnya itu sebelum menanam padi. Jadi untuk yang seperti ini Romero atau The Besten itu kalau bisa 2 atau 3 sendok. Bagus lagi itu kalau dicampur sama tetes tebu. Tetes tebu itu kurang lebihnya setengah gelas ya. Itu bisa untuk memancing siput yang bersembunyi di bawah tanah. Kemudian caranya kalau bisa tutup jalan air. Jadi jalan supaya tidak memicu air datang ke lahan itu ditutup sementara selama kurang lebihnya sehari semalam. Jadi habis itu dispray dengan menggunakan seperti ini yang dicampur sama tetes tebu tadi setengah gelas, itu akan memicu mereka datang. Jadi yang bersembunyi di bawah tanah mereka akan naik ke permukaan. Nah, ini contoh cara yang menggunakan Molluscicida. Nah, kemudian cara yang menggunakan nabati itu seperti apa? Ada juga caranya. Jadi ini yang Molluscicida ya, sahabat tani, bisa saya ulang lagi. Jadi kalau pengennya ditabur sama pupuk, kita bisa menggunakan merek dagang Garis Nail. Tapi ini juga bisa dicairkan dan dispray, dicampur sama daun pepaya sama bekatul bisa. Kalau yang dispray khusus spray, kita bisa menggunakan Romero dari cap kapal terbang di sini, dan kita bisa menggunakan The Besten atau yang berbentuk cair yaitu Keongtok. Nah, di sini saya juga akan memberikan tips atau alternatif lain dengan cara nabati. Nah, kalau dengan cara nabati seperti apa? Ini dia bahan-bahannya sudah saya siapkan. Di sini ada, pasti sahabat tani tahu ya ini apa? Ini adalah tembakau. Tembakaunya kita ngambilnya segini ya, sahabat tani. Kurang lebihnya seberapa ya ini? Ya pokoknya kurang lebihnya segini. Ini bahannya ada tembakau dan juga ada yang namanya ini adalah garam kasar. Garam kasar. Caranya gimana? Tembakau ini ngambil segini ya kan? Tembakaunya ngambil segini, kemudian garam kasar. Ini ada sendok. Sendok dari Syngenta ini sendoknya plenum. Kita bisa menggunakan garam kasar ini sekitar 3 sendok. 3 sendok dan kasih air itu 1,5 liter. Jadi garam kasar dicampur sama tembakau ini, dikasih air 1,5 liter, kemudian ditempatkan di tempat yang sejuk. Ditempatkan yang sejuk. Dan di sini khusus nabati, di sini saya perlu menggarisbawahi ini khusus lahan yang tidak berair atau lahan kering ya sahabat tani. Jadi kita kalau lahannya kering, kita bisa menggunakan nabati seperti ini yang saya kira cukup terjangkau, yaitu tembakau sama garam kasar, yaitu cara dicampur sama air 1,5 liter, diamkan selama 1 hari 1 malam, taruh di tempat sejuk, kemudian esoknya bisa kita spray. Jadi itu tadi tips secara Molluscicida dan secara nabati. Oke sobat tani, demikian tadi cara gimana kita mengatasi hama siput pada lahan persawahan supaya hama siput tidak datang dan tidak menghabiskan tanaman padi kita. Kita bisa menggunakan dengan cara tadi Molluscicida atau dispray atau disemprot atau ditabur dengan pupuk, dan ada juga dengan cara nabati, yaitu dengan menggunakan tembakau dan juga garam kasar, tapi dengan syarat yang khusus nabati lahan yang kering. Selamat mencoba dan semoga saja informasi yang Exo sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi sahabat tani, khususnya petani padi. Saya kira cukup sekian informasi yang bisa Exo sampaikan pada pagi hari ini. Exo mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati sahabat tani semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani, sukses.